Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hirsan selaku leader dan owner dari Telaga Ilmu Indukem beserta tim literasi Telaga Ilmu. Yang kami hormati Kasih Pais Kemenak Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Yitno Utomo MAG. Yang kami hormati Pengawas PAI Kemenak Kabupaten Lamongan, Bapak Nurdi SAG MPDI. Yang kami hormati narasumber on 2 PAIS berkarakter indikator 4 aktif sholat fardu dengan tema mengembangkan inspirasi praktik baik rutin sholat fardu. Ada Ibu Safitri SAG MA, beliau adalah pelopor PAIS berkarakter, dan Ibu Homsatun Yuliani SPDI, beliau adalah pegiat literasi Lumajang. Salam sehat seluruh peserta on 2 indikator 4 aktif sholat fardu, baik yang mengikuti melalui ruang Zoom meeting maupun live streaming YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pemberi Rahmat, sehingga pada hari ini, hari yang penuh berkah bagi kita semua, Selasa 5 November 2024, kita dapat bersua secara virtual bersama-sama mencari ilmu dalam on 2 PAIS berkarakter indikator 4 aktif sholat fardu dengan tema mengembangkan inspirasi praktik baik rutin sholat fardu yang diselenggarakan oleh PAIS Kanwil Kemenak Jawa Timur bekerja sama dengan Telaga Ilmu Indukem. Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ririn Hasbianti, pegiat literasi dari Kabupaten Pacitan, bersama dengan Bapak Wahyudi MPDI, pegiat literasi dari Kabupaten Kediri, yang akan memandu kegiatan on 2 insya Allah selama 2 jam ke depan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan Zoom pada siang hari ini dapat diikuti melalui live streaming YouTube PAIS Jatim Berkarakter maupun melalui siaran ulang di YouTube Narasi 7. Dari Tuban, kota wisata, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita simak sambutan dari Kasih Pais Kemenak Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Yitno Utomo MAG. Kepada beliau waktu dan layar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nurdi MPDI, pengawas PAI, Kantor Pendirian Agama Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Homsatun Yuliani dan Ibu Sapitri. Bagaimana kabar Bu Homsatun dan Bu Sapitri? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Dan sumber Bu Ririn Hasbianti di Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, dan Jombang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan PAIS berkarakter ini. Tentu kegiatan ini sangat memberikan motivasi bagi kita agar kita semakin kuat di dalam memberikan penguatan literasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama, saya sangat bersyukur dengan diadakannya kegiatan ini
Dengan demikian, informasi terkait dengan literasi menulis tentu ini akan membangkitkan semangat bagaimana kita ini selaku guru PAI semakin giat di dalam peningkatan atau penguatan literasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita merujuk pada agama Islam tentang ilmu, di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 dan 5 Allah menyebutkan wa'alamal Quran, dan dia mengajarkan manusia melalui pena untuk menunjuk dan merujuk betapa pentingnya literasi sebagai sarana penyebaran ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya dengan kegiatan menulis memberikan pemahaman bahwa melalui novel, cerita fiksi, guru dapat menyisipkan nilai-nilai dan manfaat sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara relatable, sehingga mudah memahaminya, dan kegiatan ini sudah barang tentu mampu mendorong literasi agama di sekolah. Buku yang nantinya ditulis oleh guru PAI tentu dapat dijadikan bahan bacaan wajib atau utama di lingkup sekolah. Tentu ini dapat membantu siswa melihat ibadah sholat sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Berikutnya, dengan kegiatan ini tentu memberikan teladan positif bagi siswa. Ketika guru menghasilkan karya yang inspiratif tentang sholat fardu, mereka menjadi teladan bagi siswa dalam menyatukan ilmu agama dan literasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, menyebarkan nilai-nilai Islam tentu akan lebih luas jika kita betul-betul memahami betapa pentingnya kita menulis. Buku-buku yang ditulis ini tentu dapat beredar luas di kalangan masyarakat, membantu menyebarkan pemahaman tentang sholat fardu, sehingga hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir kami mohon dengan sangat Bapak dan Ibu sekalian tetap semangat, terus berkarya agar budaya literasi menulis ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita saat ini berada di on 2 dan ada on 3. Diharapkan Bapak dan Ibu dari waktu ke waktu betul-betul semangat, dengan sendirinya nanti pada akhirnya kita memiliki karya yang dapat diharapkan menjadi masyarakat secara luas. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Ihdinas shiratal mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yitno atas sambutan yang diberikan. Mungkin ada sedikit terkendala sinyal ya Bapak Ibu sehingga suaranya tidak begitu terdengar seperti itu. Baik, Bapak Ibu luar biasa sekali peserta on 2 indikator 4 ini dari 190-an peserta yang mengikuti itu sudah 34 yang mengisi list. 34 peserta. Luar biasa. Semoga sampai hari terakhir kita ada ini BIMTEK PAIS berkarakter ini akan semakin bertambah teman-teman yang sudah mempunyai karya di indikator 4 ini. Baik, Bapak Ibu, sudah 31 partisipan yang bergabung di Zoom. Semoga di live streaming YouTube teman-teman peserta juga banyak bergabung. Selanjutnya marilah kita simak penguatan oleh pengawas PAI Kemenak Kabupaten Lamongan, Bapak Nurdi SAG MPDI. Kepada beliau waktu dan layar disilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa masuk, Bu? Aman, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi azim. Terima kasih yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kabid PAIS, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin, yang saya hormati para Ketua Tim PAI Bidang PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kasih PAIS, dan saya baik melalui Zoom meeting maupun live streaming dari wilayah Jonegoro, Tuban, Jombang, dan Kediri ya. Kita bersyukur bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ibu sekalian, so penguatan materi kurang lebih 10 menit kan terkait dengan tema yang keempat, aktif sholat fardu ya. Ini nanti Bapak dan Ibu sekalian, cakupan yang saya sampaikan nanti kompetensinya apa, kemudian nanti 7 peta, berkarakter, kemudian 5 fardu. Baik, sekaligus nanti coba untuk bagaimana Imam Ghazali dengan Halo Pak Nurdi. Oh, sepertinya Pak Nurdi ada gangguan.
Gimana Mbak Dinda? Apakah memang Pak Nurdi masih belum bisa bergabung lagi? Baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Kemungkinan jaringan. Apakah ini di Lamongan sedang turun hujan? Ini mendung Bu. Oh, Punten mendung. Bu, mendung. Oh, Iya. makanya kok jaringannya trouble. Ngoten. Bisa Ya. masuk suara saya? Iya. Nah, sampun Pak, nggih, monggo dilanjut. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tema aktif dalam sholat fardu ini bagaimana menekankan pentingnya bahwa sholat wajib ini adalah tepat waktu dan sekalian, bahwa takwa itu adalah kesadaran diri dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka yang kita garis bawahi bagaimana sholat ini bisa aktif, bisa menjalankan sholat aktif dalam sholat fardu, tentunya ini harus dengan kesadaran. Tanpa dengan kesadaran saya yakin sholat itu selamanya akan merasa dipaksa, kemudian tidak cuan. Kita bahwa materi ini bertujuan untuk generasi yang tidak hanya paham kewajiban sholat, tetapi juga melakukan dengan baik. Jadi menjadikan sholat sebagai bagian yang integral dari disiplin karakter mereka. Ini yang saya katakan, kita ini tidak hanya kognitif saja, tapi harus psikomotorik sekaligus afektif. Jadi kalau hanya materi saja, mana teori-teori sholat, rukun, fardu, syarat, hanya itu saja. Tapi bagaimana tidak itu sholat itu perilakunya dampak pada diri. Ini adalah seseorang tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga mengembangkan kepribadian karakter yang lebih baik, yang disebut dengan praktek baik. Oleh karena itu dengan materi ini saya berharap bahwa ada pemahaman yang sama, bahwa menjalankan sholat ini tidak hanya sekedar sebagai kewajiban agama, tapi bagaimana kepribadian yang. Kalau berbicara tentang karakter dan kepribadian, tentunya ini harus diulang-ulang, tapi ini kompetensi utama di dalam materi ini. Jadi sekali lagi saya menekankan terkait dengan terkait dengan materi aktif dalam sholat fardu ini, bagaimana dengan menjalankan sholat ini bisa ada kesadaran pribadi bahwa ini adalah kebutuhan pribadi, ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat ini bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, dengan sholat ini tidak hanya sekedar menjalankan tentunya hanya gugur kewajiban, kemudian tidak ada asar, tidak ada labet di dalam dirinya. Oleh karena itu, yang ketiga adalah mengembangkan kepribadian karakter yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu terkait dengan materi di siang hari ini aktif dalam sholat fardu, tentunya kalau kita mengacu di 7 peta jalan direktur pendidikan agama Islam itu ada 7. Yang kelima itu SRC, dari School Religious Character ini ajakan untuk membangun kebiasaan dan budaya Islam di sekolah. Ini menjadi centelan kita, dari centelan kegiatan terkait dengan pembiasaan termasuk bersama di sekolah. Nah, ini sebagai centelannya. Yang berikutnya terkait dengan Pais Jatim berkarakter. Tentunya istilah karakter itu
menjadi jargon khususnya PAIS di Jatim dengan kepanjangan berakhlakul karimah, kemudian R-nya rajin mengaji, kemudian kejar fadilah sholat duha, yang A-nya aktif sholat fardu, kemudian ramah dan moderat, aktif dan siap disupervisi, kemudian yang ketujuh kreatif inovatif, kemudian yang kedelapan adalah terus berprestasi. Oleh karena itu yang nomor 4 itu saya besarkan karena ini merupakan bagian di kajian di kelompok yang keempat ini ya. Lihat ada 5 dimensi religius dalam diri manusia. Jadi seseorang itu dikatakan agamis religius dalam diri seseorang. Ini setidaknya ada 5 unsur ini. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keyakinan, yang ketiga adalah ritual, kemudian yang keempat spiritual, dan yang kelima adalah konsekuensi. Tentunya 5 indikator berikutnya, 5 indikator seseorang tersebut yang religius manakala pertama pengetahuan agamanya ini luas. Kalau pengetahuan agamanya ini luas, diajak sholat, tentunya kita ini nggak ada yang saya itu, saya ada kesadaran, ada pemahaman agama yang luas. Saya yakin anak-anak itu akan mengikuti perintahnya. Kita ini kan tidak hanya menyuruh kan, tidak menyuruh, tapi juga kita ini juga mengajak, juga memberikan suri tauladan. Nah, ini oleh karena itu sebagai 5 indikator religius, seorang dikatakan religius, ini pengetahuan agama yang luas. Ada syariahnya, kemudian ada bidang Qurannya, ada bidang akhlaknya. Ini semuanya tentunya terjadi waktu, tidak akan terjadi di sana sini kriminal dan melawan guru, kemudian terjadi bullying di video-video yang beredar ini. Karena apa? Karena pengetahuan agamanya yang sangat minim. Oleh karena itu dengan 5 indikator yang pertama agamanya tentunya nanti akan seorang ini kasih beribadah. Kedua adalah yang keimanan. Berbicara itu bicara iman, keislaman, kemudian keihsanan. Ya. Itu kan iman, Islam, ihsan. Iman itu ibarat kalau di pohon itu sebagai akarnya, gitu ya, sebagai akarnya. Kemudian kalau Islam itu ibarat cabangnya, ihsan itu ibarat itu iman akan menjadi akar, tentunya harus bangun, harus dipupuk, disiram. Keimanan kita juga harus demikian, harus dijaga. Nah, Islam itu seperti halnya ranting. Jadi bagian sholat itu adalah ranting dari Islam. Jadi cabangnya. Ranting itu bisa menjadi besar, menjadi rindang, bisa menjadi baik. Tentunya akarnya juga harus. Semuanya itu berdasar dari iman. Kira-kira ihsan ini keimanan yang sudah kuat, ranting selamanya sudah kuat, maka tentunya buahnya akan menjadi lebih baik. Jadi sholat nggak usah disuruh-suruh dengan ada kesadaran dari diri kita. Bahkan kita sendiri itu terkadang masih malas. Jam 3 sudah waktunya bangun untuk sholat fajar 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Tapi kenyataannya bangun ya tidak sholat. Ini kesadaran kita. Mari kita buka ini. Kita sendiri introspeksi mereview diri. Yang ketiga, bahwa itu yang konsep. Artinya harus konsisten. Kalau bicara disiplin tentunya kita harus menjadi orang yang disiplin. Ya. Kemudian yang keempat adalah spiritualitas yang menginspirasi. Jadi bagaimana dengan seseorang
ya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ini mampu memberikan inspirasi, memberikan uswah kepada suri tauladan. Kita tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar mengajak saja, tapi kan contoh yang jamaah ya kita harus jamaah. Kelima, penganut agama yang konsisten. Jadi lima indikator lima hal indikator ini kalau seandainya ini dijalankan, tentunya yang namanya sholat itu sudah selesai, tidak usah diperintah-perintah dan sebagainya. Yang berikutnya, kompetensi yang dicapai dalam sholat ini, pertama adalah dengan pengembangan iman dan takwa, spiritualitas. Ya, artinya dengan aktif sholat fardu, seseorang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini membutuhkan yang lebih tajam. Ketika kita ini tidak kurang, siapa yang diberikan? Yang mengumpulkan nanti tinggal maghrib, isya subuhnya tanggung jawab dari orang tua. Ini dalam rangka pengembangan iman dan takwa. Yang kedua, dengan sholat yang aktif tentunya bagaimana ini bisa disiplin. Karena sholat ini sebagai barometer menurut saya. Orang itu baik atau tidak, disiplin atau tidak. Kalau sholatnya disiplin tentunya mengikuti demikian. Dan termasuk besok juga bahwa yang besok pertama di sholatnya. Kenapa kok tidak yang lain, zakatnya, hajinya, puasanya? Karena sholat ini harian yang yaumiyah. Kalau puasa nunggu 1 tahun sekali, zakat mungkin nunggu kalau sudah mencukupi mungkin 1 nisab atau 1 tahun ya kira-kira. Kalau mau apalagi zakat ya nunggu yang mampu. Tapi kalau ini setiap hari mampu duduk bisa dengan berbaring kita yang disolti. Ini Bapak dan sekalian. Karena itu dengan sholat ini bisa memunculkan kedisiplinan. Yang kedua adalah kesabaran dan tentunya di dalam melaksanakan sholat ini dibutuhkan kesabaran. Ada gerakan-gerakan yang harus ditiru, yang harus diikuti tentunya. Ini terkait dengan sholat. Solu kama ro'aitu muni usolli, misalkan ini pertemuan kepada yang berikutnya adalah kepedulian sosial dengan menjalankan jamaah bentuk kepedulian dari hubungan dan komunitas kita di fraksi, di masjid, di tempat yang di musola atau yang lain. Ini akan menimbulkan itu, akan memunculkan itu. Yang kelima adalah pengembangan etika dan moralitas. Tentunya dengan melalui sholat itu kita memahami nilai-nilai moral etika yang terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kejujuran, kesederhanaan, rasa syukur. Ketika kita sholat satu baris dengan Pak Presiden, dengan siapapun, semuanya sama. Dalam satu baris tidak ada yang bedakan. Gerakannya sama, ucapannya sama. Nah ini memberikan memberikan pelajaran kepada kita gerakan dan rekaat termasuk kejujuran. Ada orang nggak ada orang kalau 4 kita 3 rekaat. Nah, ini merupakan memberikan pelajaran kepada kita. Yang berikutnya adalah pengendalian diri. Tentunya emosi, nafsu dengan sholat belajar mengendalikan diri agar fokus khusyuk untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, dalam cerita itu ya, Pak dari wali siapa itu yang sholat di
yang itu bagus ya. Karena yang belakang ini tetap imamnya kok apa terbahak ternyata disampaikan anak kecil menyampaikan Pak Kiai tadi ketika sholat itu nyumbi wakul ya. Ketika menjelaskan ternyata Pak Yai di dalam sholat itu tadi memikirkan api kundangan ya. Nah ini melatih sudah benar itu melatih terkait dengan kekhusyuan. Yang ketujuh tanggung jawab. Yang berikutnya bagaimana kiat-kiat agar bisa aktif dan konsisten dalam menjalankan sholat fardu. Tentunya pertama memahami keutamaan sholat. Kalau mengetahui keutamaan sholat, tentunya orang tidak akan meninggalkan. Sholat itu ada sama kodok, 1000 rakaat ya. 1 rakaat ketika kita ini ada di dalam waktu, diijoli 1000 rakaat di luar waktu, itu tidak level, tidak sepadan. Nah ini kalau nanti memahami itu, tentunya orang akan semangat dalam menjalankan sholat. Yang kedua, bagaimana kiatnya membuat jadwal sholat dalam rutinitas harian. Kalau kita ini sudah rutin, bangun, misalkan duhur sama maghrib rutin, insya Allah tidak akan terlewatkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat di awal waktu. Tentunya ini kalau memang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kelonggaran kita. Ketika kita bekerja tentunya tidak bisa melakukan sholat di awal waktu, ya menyesuaikan begitu ya. Sholat berjamaah di masjid ini juga dalam rangka untuk bagaimana bisa konsisten. Kalau jamaah rutin, insya Allah bisa ya. Renungkan bacaan yang kita baca di dalam sholat. Jadi kita naswalati dan seterusnya itu sampai kita menjadi khusyuk. Sekaligus meningkatkan lingkungan yang dari keluarga, gurunya sudah menyuruh anak-anak untuk sholat, melatih sholat di rumah, orang tuanya tidak mendukung ya, tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan anak. Kemudian yang ketujuh, doa agar dimudahkan dalam menjaga sholat. Ini sebenarnya doa kita ini mengurangi beban. Nah, ini buat di sholat ini ya menggunakan HP ya. Ini di penelitian saja perlu saya sampaikan bahwa kita di dalam sehari 24 jam itu di dalam penelitian itu 9 sampai 10 jam itu menggunakan handphone gitu ya. Bisa kita bayangkan 24 jam 10 jam itu menggunakan HP berarti tinggal 14 jam. 14 jam itu loh kita ini tidur berapa jam? Misalkan 5 jam, 6 jam. Berarti tinggal 7-8 jam. Itu kita tidak akan bisa dibayar. Ini kalau ini berlama-lama dengan menggunakan mainan HP tidak digunakan untuk ibadah, tentunya ini akan menghambat terkait dengan kegiatan sholat. Membangun niat yang kuat dan ikhlas. Tentunya dengan niat ini sebagai media penghantar hamba kepada Tuhannya. Insya Allah dengan niat, kalau niatnya benar, kuat, tentunya nanti sholat ini bisa menjadi lebih baik. Dengan kiat-kiat ini menjalankan sholat fardu akan bisa menjadi biasa, yang lebih mudah dan menyenangkan, sekaligus membangun komitmen yang lebih kuat dalam beribadah. Bapak dan sekalian, yang terakhir saya menyampaikan bahwa Imam Al-Ghazali pernah menanyakan beberapa hal kepada murid-muridnya. Ada 6 hal. Pertama, yang paling dekat dengan diri kita itu apa? Ditanya. Kemudian apa yang paling jauh dari diri kita? Kemudian ada yang Imam Al-Ghazali tanya, apa yang paling besar di dunia ini? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, paling berat itu batu.
Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang paling ringan di dunia? Ada yang mengatakan, ada yang menjawab kapas, benang, dan seterusnya. Yang keenam, apa yang paling tajam di dunia ini? Bapak dan sekalian, ini sebagai refleksi pendidik, sebagai orang tua tentunya harus menjadi terbaik, menjadi muhasabah. Umur kita ini tidak semakin berkurang, tapi kita ini semakin bertambah. 55 tentunya sudah mendekati di umur 6. Maka yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bapak dan sekalian, likuli umatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini harus kita sadari bahwa setiap umat itu ada ajalnya. Ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Diajukan dikit nggak bisa, diundur nggak bisa. Sesungguhnya ini adalah, oleh karena itu kita harus menyiapkan yang jauh dalam masa yang paling adalah yang paling dalam penawaran jauh 4 dan yang 5 ini menjadi data bahwa kita ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik tentunya memegang amanah yang harus lebih konsisten. Apa yang diberikan tugas-tugas harus kita jalankan lebih baik. Yang kelima, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini pertanyaan yang kelima, apa yang paling ternyata meninggalkan sholat. Karena itu di kondisi sesibuk apapun ya perjalanan seurgensi apapun tetap sholat itu harus kita laksanakan. Yang keenam dan yang paling akhir, apa yang paling tajam ternyata adalah lidah manusia. Orang ini bisa dibunuh seseorang, orang ini bisa celaka karena lidahnya. Kalau dulu itu apa ya, ya mulutnya harimaumu ya. Kalau sekarang ini kayaknya dalam konteks berbeda lagi. Ternyata ada dalam harimau. Ketika kita marah-marah, dia ada marah-marah, dia ditelepon kita marah-marah. Dia manusia. Mari kita jaga amanah itu, kita pegang amanah itu. Sebagai orang tua tentunya punya amanah, selaku orang tua tentunya punya amanah untuk menjaga murid-muridnya. Ya tentunya individu menjadi seorang pemimpin. Kulukurin wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tentunya apa diri kita akan dipertanggungjawabkan ketika kita memiliki jabatan dipertanggungjawabkan kita tinggal tahan dan kaki kita bisa akan menjadi saksi. Apa kalian ini mengingatkan oleh karena itu kita boleh sibuk dunia tapi jangan mengalahkan urusan akhirat. Kalau bisa nomor satu itu orang itu nanti akan celaka hanya sibuk dunia tapi mengalahkan urusan akhirat. Yang kedua, orang yang kesibukannya akhirat tapi mengalahkan dunia ini masih beruntung. Dan yang ketiga, ini ada keseimbangan. Kesibukan dunia tapi dilatari dengan urusan-urusan akhirat. Berada ibadah makdo, ada ibadah umum. Tentunya ini sebagai role model langkah kita bisa beribadah. Harap karena sholat kita ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira cukup sebagai penguatan dari saya. Tentunya mohon maaf jika ada kekurangan dan di dalam menulis berikutnya tentunya mindset kita harus dirubah di dalam menulis. Ada kiat pertama, menulis itu harus dipaksa. Kalau nanti sudah dipaksa akan menjadi biasa. Kalau nanti sudah biasa akan menjadi terbiasa dan hasilnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nurdi, terima kasih.
Luar biasa sekali ya Luar biasa. penjelasan dari Pak Nurdi. Ini menarik ketika kiat-kiat agar bisa aktif dan konsisten dalam menjalankan sholat fardu ini bisa dikemas dalam tulisan yang menarik gitu Bapak Ibu. Jadi karya-karya dari Bapak Ibu indikator 4 ini sangat kita nantikan sehingga ketika anak-anak itu membaca karya-karya yang terkait dengan ajakan untuk sholat fardu itu mereka tidak merasa digurui gitu loh. Jadi membaca tiap bait-baitnya itu mereka asik sehingga tanpa sadar itu mereka oh iya yo tumbuh kefahaman dari diri mereka untuk sholat itu sesuai dengan kesadaran. Sholat itu adalah kebutuhan, sholat bukan kewajiban. Seperti itu, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Nurdi. Baik Bapak Ibu, di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua hadirin yang saya hormati, saatnya menyimak materi Bu Yuliani. Assalamualaikum Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Ya Bu Ririn. Oh, tadi sempat terpental, sudah masuk lagi ya? Ya sudah. Di sini mendung Bu. Iya, sama Bu, mendung-mendung. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi ya Bu Yul ya. Baik, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Ibu Homsatun Yuliani SPDI atau biasa disebut dengan panggilan Ibu Yuli. Beliau lahir di Lumajang 21 Juli 1988. Masya Allah masih adik kelas saya ini, masih sangat muda. Kemudian pendidikan terakhir beliau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman beliau sebagai Ketua FKG PAI tingkat Kabupaten Lumajang, Ketua FKG PAI TK Kabupaten Lumajang. Kemudian beliau juga guru Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Lumajang. Kemudian beliau juga sebagai narasumber berbagi praktik baik IKM, luar biasa sekali. Sehari-hari beliau mengajar di TK Al-Firdaus Tempeh Lumajang. Kemudian prestasi beliau juga tidak main-main di bidang tulis-menulis Bapak Ibu ya. Beliau juara 1 lomba menulis IGTKI sekecamatan Tempeh tahun 2023. Kemudian beliau juga juara harapan 3 lomba inovasi pembelajaran PAI Jawa Timur tahun 2023. Karya tulis beliau antara lain buku Tahfidz for Kids, ada cerita bergambar Hani Lebah Sombong. Kemudian beliau juga karya tulis ilmiah APE-nya pop-up book moderasi beragama. Wah, luar biasa nih kalau moderasi beragama dibuat pop-up book ini seperti apa, penasaran saya. Kemudian ada juga buku Dinamika PAI dalam Konstelasi Pendidikan. Nah, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, mari kita simak materi dari Bu Yuli. Sudah siap ya Bu Yuli ya? Ya, sudah Ibu. Waktu dan layar disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Telaga Ilmu, yang saya hormati Bapak Kasipais Kemenak Kabupaten Lamongan, yang saya hormati pengawas PAI Kabupaten Lamongan, yang saya hormati juga narasumber Ibu Safitri yang sekaligus juga merupakan Ibu pengawas saya di Kabupaten Lumajang, Bapak Ibu moderator dan Bapak Ibu peserta BIMTEK PAIS berkarakter yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta BIMTEK PAIS berkarakter yang berbahagia, pada on 1 kemarin kita telah belajar bersama para narasumber hebat yaitu tentang materi sholat fardu yang menjadi indikator kita dalam BIMTEK ini. Yang selanjutnya pada on 2 hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menumbuhkan semangat menulis yang diawali dengan mempelajari 2 macam cerita yang bisa kita tuangkan dalam tulisan.
yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Dan yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang menulis cerita fiksi. Mohon izin saya share screen. Ya, bisa share screen kan? Oh, sudah, saya bisa. Oke. Yang saya akan bahas kali ini tentang menulis cerita fiksi. Sebelumnya, slide selanjutnya, Mbak Dinda. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada kata motivasi yang saya kutip hari ini, yaitu kata-kata memiliki kekuatan. Slide sebelumnya, Mbak. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, tulislah dengan bijak. Tulisanmu bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Kreativitas dimulai dengan satu kata, keberanian untuk menulis adalah langkah selanjutnya. Terutama untuk penulis pemula yang sangat dibutuhkan yaitu keberanian untuk mulai menulis. Mencoba dan terus mencoba. Kita bisa mencari ide dan referensi dari berbagai macam sumber, bisa juga dari pengalaman pribadi ataupun dari teman dan lingkungan sekitar kita yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya turut bangga juga ternyata Bapak Ibu di indikator 4 ini telah menyelesaikan list yang sudah terkumpul di grup itu sudah ada 34 judul yang telah Bapak Ibu tulis, yang telah Bapak Ibu setor, dan saya ucapkan tetap semangat untuk Bapak Ibu untuk terus menulis. Selanjutnya, nah kita masuk pada cerita fiksi. Bapak Ibu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi ini adalah narasi atau cerita yang berasal dari imajinasi penulis, bukan berdasarkan pada fakta. Dalam cerita fiksi ini, penulis menciptakan karakter, alur, dan latar yang tidak nyata atau berdasarkan hayalan, meskipun bisa terinspirasi oleh pengalaman atau peristiwa nyata. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah, Bapak Ibu. Next. Langkah-langkah yang harus kita pahami dalam menulis cerita fiksi. Cerita fiksi ini kalau kita kaitkan dengan indikator kita, yaitu tentang sholat fardu, kita bisa menjadi cara yang efektif untuk mengeksplorasi tema spiritual dan moral, tergantung pada capaian pembelajaran pada masing-masing jenjang. Seperti itu. Untuk langkah-langkahnya, diantaranya yaitu tentukan tema dan judul, kedua karakter, yang ketiga latar cerita, yang selanjutnya plot, dan yang terakhir yaitu pesan moral yang akan disampaikan kepada pembaca. Next. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang pertama tentukan tema. Jadi apa yang kita sampaikan melalui cerita ini, temanya apa, dan nanti akan kita tentukan judulnya. Misalnya pentingnya khusyuk dalam sholat, rasa syukur, dan keutamaan dalam sholat. Nanti itu akan kita jabarkan pada judul, kita tentukan judul. Yang selanjutnya yaitu karakter. Jadi kita tentukan karakter tokoh utama dalam cerita. Misalkan dalam novel bisa seorang remaja, misalkan yang sedang mencari jati diri, atau seorang ibu, atau kalau dalam cerita bergambar, kita biasanya memakai hewan, tokoh utamanya hewan-hewan. Dan juga kita harus menentukan tokoh pendukungnya, misalkan teman, keluarga, atau sekitar tokoh utama. Next, yaitu kita tentukan latar ceritanya, tempat dan waktu
terjadinya cerita tersebut. Tempat kita tentukan lokasinya, misalkan di rumah, masjid, itu harus jelas juga. Untuk waktu, misalkan kita bercerita di bulan Ramadan atau di pagi hari di sekolah, atau kalau misalkan kita membuat cerita bergambar, kita menentukan waktu dan tempatnya di hutan pada pagi hari atau sore hari seperti itu. Yang selanjutnya yaitu plot. Jadi kita tentukan awal ceritanya bagaimana, kita perkenalkan dulu tokoh-tokohnya dan situasi pada awal cerita. Selanjutnya konflik, konflik tantangan apa yang dihadapi, misalkan rasa malas atau gangguan apapun atau keraguan dalam iman kalau kita kaitkan dengan sholat. Yang selanjutnya klimaks. Klimaks ini di mana tokoh utama menemukan solusi atau pengalaman. Selanjutnya akhir. Nah, kita tentukan akhir cerita, jadi tidak ngambang ceritanya. Jadi kita tentukan akhir ceritanya bagaimana, yaitu resolusi konfliknya. Next. Yang terakhir ini adalah pesan moral. Pesan moral yang harus kita sisipkan ke dalam cerita, apa yang kita sampaikan di dalam cerita itu, nilai-nilai apa yang akan kita sampaikan, apa pelajaran yang bisa diambil dari oleh pembaca dari cerita tersebut. Misalkan tentang pentingnya ketekunan dalam beribadah, manfaat sholat secara medis, dan lain-lain. Next. Nah, ini Bapak Ibu berdasarkan list yang sudah panjenengan kirim di grup, saya buat contoh judul fiksi yang sudah saya temukan dalam list tersebut. Beberapa di antaranya yaitu penyesalan yang terlambat, jalan menuju masjid dengan sholat. Nah, ini ada cerita bergambar juga, ayo sholat berjamaah judulnya. Dan novel ini ya, ketika azan subuh berkumandang. Oke, next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya juga akan ingin berbagi praktik baik tentang pembuatan cergam. Karena salah satu karya tulis saya kemarin itu adalah cerita bergambar. Karena saya sesuaikan juga dengan saya mengajar di TK, jadi saya ingin membuat karya yang nantinya saya pergunakan untuk pembelajaran di TK. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya membuat cerita bergambar, yang perlu kita perhatikan diantaranya itu membuat cergam, cerita bergambar disesuaikan dengan sasaran usia pembaca. Jadi ini nanti akan menentukan rasio gambar atau porsi gambar dengan tulisan. Jadi kalau untuk anak usia TK misalkan itu lebih banyak porsinya gambar daripada tulisan seperti itu. Oke. Yang kedua, menulis cerita bergambar dapat melalui aplikasi Canva, Google Slide, atau PowerPoint dan lain-lain. Jadi sekarang untuk Canva juga sudah banyak template yang bisa kita pergunakan untuk menulis cerita bergambar. Apalagi kalau kita pakai akun Belajar ID itu nanti akan lebih lebih maksimal, lebih banyak template-nya yang bisa kita pakai. Yang selanjutnya Google Slide. Nah, ini juga banyak template yang bisa kita pakai dan nanti bisa dari berbagai sumber, misalkan Google Image, ya, ini yang mungkin lebih sederhana dan biasanya kita browsing Google Image. Selanjutnya FreePic, ini web FreePic namanya. Tetapi kalau untuk FreePic ini kita mencari gambarnya harus bahasa Inggris, harus ini harus pakai bahasa Inggris. Yang selanjutnya Canva, Bing.com. Nah, ini mungkin lebih bagus untuk Bing.com ini karena kita
untuk mencari gambarnya, kita pakai kata kuncinya lebih detail, bisa lebih detail. Misalkan hutan di tengah hutan yang lebat ada seekor monyet sedang bergelantungan dan sebagainya. Itu bisa kita jabarkan secara detail dan nanti juga gambar yang akan muncul juga akan lebih detail lagi sesuai dengan perintah instruksi yang kita masukkan. Itu beberapa contoh referensi web yang bisa kita pakai untuk mencari gambar. Selanjutnya, cerita bergambar yang saya buat, itu yang judulnya Hani Lebah Sombong. Itu saya terinspirasi dari metamorfosis kupu-kupu dan juga lebah yang berkoloni. Jadi ada tokohnya lebah dan juga nanti ada ulat yang berubah metamorfosis menjadi kupu-kupu. Selanjutnya ide menulis. Nah, ini ide menulis dapat kita cari referensinya. Salah satunya dari ChatGPT. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya ChatGPT. Ini adalah salah satu bentuk AI yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Akan tetapi, alangkah lebih bijaknya tidak 100% copy paste begitu nggih Bapak Ibu, karena nanti akan kena plagiasi. Jadi ini kita pergunakan untuk mencari bahan atau referensi atau pandangan begitu untuk kita mulai menulis. Selanjutnya, sisipkan ayat atau hadis tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita bergambar tersebut. Jadi di akhir kita sisipkan, kita kasih nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Dalam hal ini kita kaitkan dengan sholat fardu yang menjadi indikator kita pada BIMTEK kali ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Komsatun. Jadi kita jadi punya gambaran ya Bapak Ibu bagaimana cara menulis sergam. Jadi Bu Komsatun juga tadi sudah memaparkan kita bisa menggunakan AI sebagai sebagai kemudahan untuk mencari ide. Tapi jangan sampai AI itu kita gunakan 100% ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari idenya dari Bapak Ibu dikembangkan menggunakan AI dan banyak sekali AI yang bisa kita gunakan. Ada Canva, ada FreePik ya Bu itu tadi ya. Kemudian ada macam-macam. Baik, Bapak Ibu yang punya pertanyaan ditahan dulu karena kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Safitri. Jadi monggo Bapak Ibu setelah ini, setelah pemaparan materi dari Ibu Safitri, nanti akan kita buka dengan tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu mumpung bertemu dengan narasumber-narasumber hebat, unek-unek terkait dengan, kita kan sudah hampir 2 minggu ya Bapak Ibu, pelatihannya. Jadi unek-unek yang mungkin Bapak Ibu temui ketika menulis, proses menulis ini seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya secara langsung pada para narasumber hebat kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Ririn? Aman. Oke, aman Pak Wahyudi. Ya, monggo dilanjut Pak Wah. Baik, terima kasih Bu Ririn Hasbianti dari Pacitan yang luar biasa sudah mengawal kita semua Bapak Ibu sampai di pertengahan agenda pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk narasumber berikutnya ini sebetulnya sudah tidak asing lagi kalau panjenengan sedang mengikuti kegiatan literasi. Sebelum beliau menyampaikan materinya, akan saya bacakan dulu Bapak Ibu kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Bu Safitri SAG MA. Beliau lahir di Lumajang tanggal 18 Desember 1972. Kemudian pendidikan yang pernah ditempuh di MI MTSN 1 Lumajang, kemudian pendidikan guru agama, S1 Tarbiyah dan S2-nya Magister Agama. Profesi beliau keseharian adalah sebagai pengawas PAI Kabupaten Lumajang.
Kemudian pegiat literasi Jawa Timur, juri lomba Ceris SMA SMK tahun 2023, pelatih provinsi PPKB GPAI, narasumber kurikulum merdeka. Dan beliau juga sudah menulis banyak buku Bapak Ibu. Di antaranya adalah Ikatan Cinta dan Doa Ibu, kemudian Ramadan Asik, dan novel ini B29. Ya, dulu banyak dibahas nih, apa B29 itu. Ternyata judulnya luar biasa dan membuat penasaran pembacanya. Baik Bapak Ibu, kita sapa dulu Ibu Safitri. Assalamualaikum Bu Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya Pak Wahyu? Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah ini di Lumajang mendung ini Bu. Sama Bunda guys. Semoga mendungnya hujannya menjadi hujan keberkahan begitu ya. Amin. Alamin. Nggak pernah ketemu Pak Wahyu ya? Inggih, untuk saat ini agendanya tidak jelas Bu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Agendanya banyak sekali dan harus mengkondisikan ya. Alhamdulillah untuk sore hari ini bisa membersamai Bapak Ibu yang hebat ini. Semoga kedepannya nanti akan muncul penulis-penulis hebat Bu Fitri ya. Amin. Luar terkait biasa dengan indikator 4 ini Pak Wahyu. Motivasi pelaksanaan ibadah sholat wajib. Nah, tentunya baik melalui cergam tadi sudah dibahas ya, cergam, novel dan lain-lain. Nah, semoga nanti akan muncul buku-buku baru sehingga akan banyak menambah khasanah untuk literasi Jawa Timur khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Fitri. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kabid Pais Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Nganjuk, tim pengembang PAITK, SD, SMP, SM, SMK, Provinsi Jawa Timur, Bapak Kasih Pais Lamongan, Bapak Haji Yitno Utomo, MAG, dan pengawas PAI Lamongan, Bapak Haji Nurdi, SAG, MPD, Bapak Hersang, JM, selaku Direktur Telaga Ilmu, Indocamp, bersama tim, Mbak Dinda, para narasumber, Ibu Khamsatun, ini mitra sendiri, ya. Alhamdulillah luar biasa. Harusnya gantikan saya ini, ternyata oleh Mbak Dinda ditunjuk juga. Jadi barengan ini akhirnya. Ya. Selanjutnya para narasumping, moderator Ibu Ririn, luar biasa Bu Ririn ya, dari Blitar Ibu Ririn. Okay. Kemudian Bapak Ibu peserta, dari Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Nganjuk, yang luar biasa, baik dari Zoom meeting ataupun dari streaming YouTube Narasi 7 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Zat yang Maha Luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya lah pada hari ini kita bisa hadir dalam acara ON 2 BIMTEK Pais Berkarakter yang luar biasa ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita untuk saling kenal mengenal, saling menyayangi satu sama lain. Mudah-mudahan dengan menulis karya baik fiksi non fiksi ini kita bisa berdakwah bil qalam. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang semangat menulisnya luar biasa ya, di grup indikator 4 ini luar biasa paling banyak. Ini list menulisnya 34 judul, semoga semuanya akan menjadi buku dan karya yang baik. Katanya Pak Wahyudi, karya yang baik adalah karya yang selesai. Tetapi kata saya Pak Wahyudi, karya yang baik itu yang terbit dan ber-ISBN.
Luar biasa nih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah tentang karya non fiksi. Kalau fiksi tadi sudah disebutkan oleh saudari kami, ya, mitra kami Bu Hamsatun Yuliani, luar biasa tadi ya, karya cergamnya beliau luar biasa di kanvanya. Ya. Kita belajar bersama-sama kepada beliau nanti. Baik, Bapak Ibu yang akan saya kupas di sini adalah definisi karya non fiksi, kemudian perbedaan hal-hal yang harus dipertimbangkan, kemudian bentuk-bentuk tulisan non fiksi dan beberapa hal yang harus dihindari dalam penulisan karya non fiksi. Mohon izin Mbak Dinda untuk share screen. Terima kasih Mbak Dinda. Baik Bapak Ibu, next Mbak Dinda. Baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini awal mulanya latar belakang BIMTEK PAIS berkarakter Jawa Timur, Bapak Ibu. Nggih. Jadi awalnya ini adalah visi misi Pak Kabid PAIS Jawa Timur, Bapak Dr. Amak Burhanuddin MPD. Saya saat itu ikut sosialisasi di Probolinggo nggih, bersama 5 kabupaten kota. Beliau mencanangkan 5 program PAIS yang merupakan mandatori dari 7 program PAIS Kemenak RI. Dan kemudian gambaran visi misi itu tercantum dituangkan dalam buku PAIS berkarakter oleh beberapa pelopor. Termasuk kami, ini adalah distributor untuk buku PAIS berkarakter. Apa saja 8 indikator itu? Ya disingkat berkarakter. Yang pertama ini adalah berakhlakul karimah. Kemudian R-nya adalah rajin mengaji. Kemudian K-nya kejar fadilah sholat duha. Dan 4 aktif sholat fardu. Ini kita indikator 4 ini aktif sholat fardu. Kemudian nomor 5 ramah dan menerap. Kemudian A-nya aktif dan siap supervisi. Ini untuk pengawas ini bisa nanti ikut menulis. Kemudian kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah terus berprestasi baik dari guru dan pengawas. Kemudian setelah menjadi buku, ya, kemudian Bapak Ibu guru ingin menulis karya non fiksi, akhirnya kemudian terwujudlah BIMTEK PAIS berkarakter. Terima kasih Pak Kabid PAIS, ini luar biasa kita di sini bisa menulis sebanyak-banyaknya karya kita, baik fiksi atau non fiksi, dan jangan lupa tidak ada biaya, gratis. Terima kasih juga kepada Telaga Ilmu Jakarta, Bapak Ersan JM. Dan BIMTEK ini ada 8 wilker, masing-masing wilker itu ada 5 kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjut Mbak Dinda. Nah, ini tujuan BIMTEK. Ini ada pada profil grup. Dengan Pirsan ini bisa login 1 di pembukaan itu menjelaskan tentang konten dan tujuan BIMTEK. Boleh masing-masing keynote speaker, kemudian narasumber. Nah, ini di in 1 pembukaan. Kemudian di on 1 kemarin kita mengarahkan materi yang akan dikembangkan sesuai pada indikator yang kita kembangkan. Jadi kalau kita sekarang ada di indikator 4 yaitu aktif sholat fardu. Kemudian di on 2 sekarang ini, kita mengerjakan materi atau praktek menulis, mengembangkan menulis. Dari outline kita kembangkan sesuai dengan indikator menjadi karya buku atau fiksi atau non fiksi. Jadi ini di on-2 ini monggo jangan sekarang menulis sebanyak-banyaknya sampai standar penulisan. Kalau fiksi misalnya novel itu ada 80 halaman. Kalau cergam 12 halaman. Kalau kita menulis antologi atau non fiksi ini hanya 50 halaman. Itu standarnya seperti itu, ada di standarisasi nanti di belakang ada. Di on 3 nanti kita bisa mengedit materi atau penulisan EYD, cek plagiat. Kemudian dijauhkan dari sara, tipe teks menuju finalisasi naskah. Jadi kita editingnya bisa minta tolong kepada teman kita guru bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian yang in 2 di penutupan nanti Bapak Ibu akan ditunjuk. Ya. Yang nulis ini akan ditunjuk untuk menampilkan karya perwakilan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ini harus ada masing-masing 1 orang. Nah, ini tujuan BIMTEK. Next, Mbak Cinda.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita harus menulis? Yang pertama memang ada perintah dari Al-Quran, surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di ayat yang pertama ini kita diperintahkan untuk membaca. Dan yang kedua, di ayat yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk apa? Allama bil qalam, ya, mengajar dengan pena. Allah yang mengajar pada manusia dengan pena. Maksudnya ini pena ini apa maksudnya? Mufasir adalah untuk bermakna untuk menulis. Ya. Jadi di ayat yang keempat ini diperintahkan kita untuk menulis. Kemudian mengapa harus menulis? Karena ada dalil balighu anni walau ayat. Jadi sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Kemudian yang keempat, jika menulis menyampaikan kebaikan, maka nulis adalah bagian dari dakwah kita. Jadi dakwah tidak hanya dakwah dengan kata-kata, tetapi dakwah dengan menulis atau bil qalam. Setiap menulis kebaikan sama artinya setiap hari kita berdakwah atau melaksanakan kebaikan. Next, Mbak Dinda. Nah, ini Bapak Ibu, mulailah menulis, jangan memperdulikan apapun. Air tidak akan mengalir hingga keran dihidupkan. Lois L. Amr. Jadi ini, jika kita tidak menghidupkan semangat kita untuk menulis, tidak akan terjadi sebuah buku, tidak akan terciptakan sebuah buku. Monggo Bapak Ibu semangat semuanya untuk menulis, baik karya fiksi atau non-fiksi. Next, Mbak Dina. Ini tip menulis, ini sudah banyak disampaikan oleh para narasumber kita. Ya. Kita harus menentukan judul. Nah, ini di on 1 kemarin sudah menentukan judul. Nih. Judul ini Bapak Ibu bisa berubah-ubah, enggak apa-apa, bisa berubah. Kita bisa minta pertimbangan orang-orang yang sudah pernah menulis. Nah, ini judul apa yang menarik? Ya, judul boleh provokasi, boleh. Ya, boleh. Yang penting menarik. Ya. Kemudian yang nomor 2, buku apa yang akan ditulis? Ya, dengan tentukan fiksi atau non-fiksi atau faksi, ya, perpaduan dari keduanya. Kalau saya kemarin itu ngeles di grup ini adalah non-fiksi, traveling, ya, asik, kemudian dengan tetap menjaga sholat fardu. Nah ini saya buat antologi. Ini. Insya Allah ada juga di nanti ada sudah dapat 100 halaman saya ini ada cerita novel juga. Ya. Tapi judulnya masih bingung ya. Judulnya terkait dengan sholat fardu. Ini ada di outline-nya ada sholat fardu, tapi judulnya ini rahasia masih Andi. Terkait dengan jejak cinta seseorang lah. Ini nanti judulnya apa itu yang belum ketemu ya. Makanya judul itu bisa berubah-ubah. Tentukan panjenengan nulis romantis, horor, misteri, mistik, story atau sains. Nah, story misalnya biografi ini bisa non-fiksi ya. Autografi juga bisa. Gitu. Religi, pendidikan hingga petualangan. Kemudian buat kerangka outline, ini di on 1 membuat kerangka outline. Sekarang panjenengan semua ini sudah waktunya mengembangkan dari outline itu. Bagaimana kalau tidak ada outline? Nah, kalau tidak ada outline, tulisan kita akan mengambang. Jadi tidak tahu batasnya sampai mana nanti ini. Nah, dan tidak ketemu nanti ide-ide kita campur baur ini. Makanya diusahakan kalau kita menulis itu ada outline. Nanti outline ini akan menjadi apa? Daftar isi. Next, Mbak Dinda. Jadi selanjutnya ini Bapak Ibu, apa sih perbedaan karya fiksi dan karya non-fiksi? Untuk karya fiksi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hamsatun, ya. Sudah jelas sekali karya fiksi itu adalah karya yang imajinasi, hayalan, kemudian rekaan 100% berasal dari rekaan imajinasi atau digabungkan dari eh, cerita pribadi, faksi, nyata dengan rekaan. Ini biasanya kalau kita buat novel awal menulis, ini kita menceritakan diri kita sendiri. Nah, ini namanya fiksi ya. Menciptakan fiksi diimajinasikan, tetapi nama, tempat ini harus disamarkan, tidak boleh persis dengan kenyataan. Ini kalau fiksi.
Tapi kalau non fiksi, bedanya non fiksi ini didasarkan pada fakta, jelas, jadi nyata kejadiannya benar-benar terjadi. Jadi di penulisan non fiksi ini penyajiannya ini merupakan informasi faktual, dapat dibuktikan dan diverifikasi. Jadi ada sumber apa yang harus dilampirkan. Ini di non fiksi. Kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk menghibur. Ini kalau fiksi, kalau novel, ya. Menghibur, menginspirasi, menggugah emosi. Biasanya kalau kita apa melihat di YouTube itu, ya jangan salahkan kalau kita selingkuh. Nah itu Ana sama Dimas itu, wis, itu kita mangkel ya melihat itu lah itu. Jadi menginspirasi kita, jadi menghibur itu, nggih. Menggugah emosi juga. Jadi ini tujuannya di fiksi, insya Allah seperti itu, nggih. Tetapi kalau di non fiksi tidak seperti itu, hanya menginformasikan. Kemudian berbagi pengalaman, ini pengalaman saya. Kemarin saya membuat eh, karya ini ya untuk apa 100 hari kepemimpinan Pak Kabit. Ini saya juga membuat non fiksi untuk kontributor juga nih. Nah, ini saya beri judul titik temu, mencari titik temu antara program PAIS Jatim dan eh, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Nah, itu. Jadi itu lebih fakta nih. Jadi ada sumber-sumber informasi yang nyata dari PAIS dan juga dari Dindik Lumajang. Nah, ini. Nah, ini harus akurat dan faktual. Nah, ini. Kemudian yang nomor tiga, isi konten. Kalau di isi konten fiksi, ini elemen-elemennya, tokoh, karakter, setting, konflik, ya, amanat dan tema semuanya, ya. Ini apa katanya penulis? Ya, ini dapat mengatur dan menentukan ending ceritanya. Ceritanya menggantung, apa ada jilid satu 2 3 atau langsung endingnya seperti Ustazah Khamsatun tadi, langsung cerita akhir. Berarti buku itu lah sampai di situ tidak ada jilidnya, tidak ada sambungannya. Boleh menggantung. Nah, ini tergantung penulisnya. Kemudian kalau isi konten di non fiksi apa? Ya tetap informasi faktual, ya bisa berupa data, statistik, sejarah, analisis, laporan, ya ini harus dikumpulkan untuk apa? Untuk menambah eh, sumber-sumber kita secara secara nyata, akurat dan faktual. Nah, ini. Kemudian di selanjutnya bagaimana gaya penulisan fiksi? Ini kalau fiksi memiliki kebebasan untuk menggunakan gaya bahasa kreatif, boleh bahasa sehari-hari, nggih. Gue dan sebagainya itu, nggih. Tapi kalau dalam penulisan untuk lomba lebih baik yang eh, sesuai dengan EYD. Tapi kalau dalam non fiksi ini harus cenderung menggunakan gaya penulisan yang formal dan objektif. Nggak boleh tulisan yang macam-macam, ya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian digunakan biasanya lebih langsung dan jelas untuk menyampaikan informasinya. Kemudian penyajian fakta. Next, Mbak, lupa saya. Iya, fakta dan fiksi ya ini. Ini dibengkokkan boleh faktanya ya oleh penulis kalau fiksi ya. Tapi kalau di penulisan non fiksi ini tidak boleh ceritanya dibengkokkan kemudian sepenuhnya diabaikan untuk kepentingan cerita ini tidak boleh. Seperti fiksi. Jadi harus lebih akurat kembali lagi dan harus bisa diverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Kemudian next, Mbak. Iya. Bagaimana keterlibatan penulis? Ya. Yang di karya fiksi ini penulis sepenuhnya terlibat dalam menciptakan dunia dan karakter yang tidak ada di dunia nyata. Nah, termasuk berarti itu semuanya khayalan atau apa? Rekaan. Itu. Kemudian selanjutnya kalau di non fiksi ini
sebagai penyampai informasi atau analisis yang ada di dunia nyata. Karena non-fiksi ini membutuhkan pariset, penelitian, wawancara dengan apa? Dan informasi. Juga bukti-bukti sumber yang mendukung. Kemudian contoh dari bentuk tulisan fiksi, ini ada novel, cerpen, puisi, cergam, dan drama. Bisa ini termasuk dalam film juga, nggih. Masuk cerita film. Ini masuk dalam cerita fiksi. Jadi di fiksi ini kesimpulannya penuh dengan imajinasi atau khayalan. Tapi kalau di non-fiksi, intinya ini adalah sebuah penyampaian informasi yang sesuai dengan data yang akurat dan nyata adanya. Itu. Contohnya apa saja? Contohnya adalah kalau non-fiksi artikel blog. Apa artikel blog itu? Artikel blog ini adalah naskah eh, yang berisi pendapat kritik eh, terhadap sesuatu dan ini apa tulisannya singkat, bisa singkat, padat, jelas, sistematis dan informatif sesuai dengan sumber yang ada. Jadi ini paten ya, jadi nyata dan akurat itu paten harus ada di non fiksi. Kemudian dari 9 ini yang saya tertarakan ini ya, ada opini. Ini masuk biasanya digunakan dalam dunia pendidikan juga. Opini ini banyak di surat kabar ya, adalah pendapat atau tanggapan, pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi fenomena atau sesuatu yang terjadi atau belum terjadi atau sudah terjadi. Ini. Kemudian yang nomor 3, buku panduan pendidikan. Ini sudah banyak dilakukan oleh banyak Bapak Ibu guru ya, membuat panduan buku PAI, panduan pesantren Ramadan. Nah, ini semuanya untuk praktek di sekolahnya masing-masing untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian yang nomor 4 ada laporan penelitian seperti skripsi itu ya. Nah, ini lebih objektif, ilmiah, logis, kemudian analisis. Ini semuanya ada di sini. Jadi harus jelas dan nyata adanya. Biasanya kalau skripsi ini untuk apa? Kita S1 akan wisuda. Ini kita harus pakai skripsi dulu, harus lulus skripsi ini. Kemudian yang nomor 5 adalah artikel jurnal ilmiah. Kemarin untuk kenaikan pangkat biasanya kita menggunakan artikel jurnal ilmiah. Kalau artikel-artikel yang kita buat buku ini tidak apa diterbitkannya ini oleh institusi, tapi diterbitkan oleh diri kita sendiri. Misalnya kita membuat artikel terkait dengan pendidikan. Kemarin saya sudah membuat itu tentang pendidikan, termasuk Bu Julian, Bu Khamsatun ini ikut jadi distributor. Saya lupa judulnya apa Ustazah itu. Itu tentang pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa guru dan pengawas yang ikut menulis. Ini artikel jurnal yang dibuat bersama-sama. Baik, yang selanjutnya adalah 6 buku ajar. Buku ajar ini buku pelajaran dalam bidang mapel tertentu. Ini merupakan buku yang standar dan digunakan oleh pendidikan. Misalnya dasar-dasar psikologi pendidikan, ini buku ajar seperti itu. Atau buku PAI, ya, dasar-dasar ke-PAI-an. Itu. Ini yang termasuk buku non-fiksi. Atau berita, ini termasuk non-fiksi, karya non-fiksi juga, tapi tidak dalam pendidikan. Ya. Yang termasuk dalam buku pendidikan ini ada 1-6 tadi. Ini nomor 7 ini berita tidak. Jadi, kemudian ada 8 biografi dan autografi. Misalnya biografinya Bapak Dr. Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang dulu, itu ditulis sendiri, kemudian dipublikasikan. Itu. Kemudian autobiografi ini, misalnya
ceritanya Bapak Insinyur Soekarno ditulis oleh orang lain. Ini namanya autobiografi gitu ya. Kemudian terakhir nomor 9 adalah memoir. Apa memoir itu? Ini saya juga baru tahu. Bentuk karya tulisan non fiksi berisi kisah hidup seseorang ya, yang diterbitkan oleh dirinya sendiri dan fokus pada pengalaman pribadi. Jadi itu Bapak Ibu macam-macam buku atau bentuk buku non fiksi. Next, Mbak. Nah, ini apa saja hal-hal yang harus dihindari saat kita menulis non fiksi, buku karya non fiksi? Yang pertama, jangan memalsukan fakta. Jangan pernah Bapak Ibu mengarang atau mengubah fakta, cerita. Misalnya saya sudah memberikan pertanyaan kepada kepala sekolah ini, atau saya berada di tempat saat itu, padahal tidak. Nah, ini tidak boleh seperti itu di non fiksi. Jadi karena ini adalah fakta adanya, tidak boleh kita mengada-ngada. Nah, itu. Kemudian yang nomor 2, yang harus dihindari juga adalah plagiat atau plagiarisme. Ya Bapak Ibu, untuk menghindari plagiat, bagaimana? Ya kita harus menyalin karya itu, kemudian melampirkan sumber-sumbernya pakai footnote atau endnote. Ini ya. Monggo. Jadi kita gunakan kutipan yang sesuai dengan standar publikasi yang ada. Gitu ya. Next, Mbak Dina. Kemudian selanjutnya bagaimana sih langkah-langkahnya menulis karya non-fiksi? Ini Bapak Ibu insya Allah sudah pandai semuanya. Ini banyak tulisannya. Gitu. Termasuk Bu Ririn, Bu Kamsatun ini luar biasa. Gitu. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama ini kita penentuan topik. Sama dengan fiksi. Gitu. Kita menentukan topik judulnya apa yang kita yakini. Ya, pastikan topik itu memiliki itu cukup data. Jadi pastikan jenengan sudah banyak data-data atau informasi yang sudah disediakan. Kalau tidak ada informasi kan percuma saja kita tidak mengembangkan judul kita nantinya. Kemudian buat outline. Setelah itu yang kedua adalah riset yang mendalam. Ya. Jadi penelitian-penelitian yang mendalam untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang dipercaya atau kredibel gitu. Itu yang sulit nih. Bisa berupa jurnal ilmiah atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Google Books atau Google Scholar gitu. Kalau yang ikut LPDP yang kita mendapatkan sertifikat Google 1 2 itu gitu. Insya Allah mungkin paham terkait dengan Google Scholar dan Google Books. Itu banyak di situ referensi-referensi untuk kita membuat atau menulis non-fiksi. Tapi tidak sepenuhnya diterapkan ya, tapi hanya sebagian kecil saja untuk memberikan wawasan kita. Jadi itu riset yang mendalam. Kemudian yang nomor 3 adalah pembuatan outline. Kalau sudah ketemu sumbernya untuk risetnya, kemudian pembuatan outline-nya. Outline-nya ini nanti akan menjadi daftar isi kita. Makanya kita sebelum menulis perlu outline. Begitu juga di fiksi, kita tetap membuat outline. Apa bisa menulis tanpa outline? Tidak bisa. Tidak bisa searah sejalan. Tidak fokus pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang nomor 4, mulailah menulis. Ya, di on 2 ini kita sudah mulai menulis, mengembangkan kerangka tulisan kita atau outline kita. Fokus pada mengembangkan saja, jangan diedit Bapak Ibu. Kalau diedit tidak selesai-selesai nanti. Baru nanti di on 3 ini ada revisi dan penyuntingan. Revisi untuk memperbaiki struktur, alur, gaya bahasa. Ini pastikan tidak ada kesalahan. Kita menunjuk editor supaya bahasa, ejaan atau fakta ini benar adanya. Kita mengangkat editor dari Guru Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan sumber. Karena beberapa karya non-fiksi ini adalah bentuk karya yang sifatnya ilmiah, makanya
harus eh, dapat dipercaya. Ya, kredibilitas itu dapat dipercaya karya kita. Jadi gunakan format kutipan yang sesuai standar. Jadi ada footnote, footnote, endnote. Nah, itu monggo menggunakan yang mana bebas. Next, Mbak. Nah, ini contoh karya non fiksi, Bapak Ibu. Ini ada buat apa sih sholat? Ya itu. Kemudian sholat of terapi, wudhu dan sholat. Insya Allah. Ini saya apa itu eh, kemarin meluruskan gitu. Sebenarnya sesuai dengan KBBI atau EYD itu sholat yang benar itu tulisannya SALAT. Jadi tidak ada hanya. Iya. Yang betul itu yang ini, sholat 5 waktu sesuai tuntunan Rasulullah. Ini tulisan yang benar seperti itu. Jadi salat, bukan pakai H. Nah, ini kalau disesuaikan dengan PYD. Nggih, monggo Bapak Ibu. Next, Mbak. Contohnya kemudian Mbak Dinda, next. Ya, ini karya non fiksi. Karya non fiksi yang dari sholat duha. Next lagi, Mbak. Next, Mbak. Ya, ini karya non fiksi saya nggih, yang kemarin 2024 bersama Bu Khamsatun nggih. Luar biasa alhamdulillah. Saya terima kasih ikut juga andil nggih di sini terkait dengan judulnya Dinamika PAI, Kredibilitas Pendidikan. Nah, ini eh, mau terbit ini insya Allah seminggu yang akan datang. Masih menunggu ISBN-nya ini nggih. Ini. Yang ini sudah saya ajukan menara pendidikan ini dan Humaira ini sudah saya ajukan untuk kepangkatan kemarin G4B itu sudah turun alhamdulillah 2022 ya, sudah turun. Jadi itu Bapak Ibu. Next Mbak. Ini karya saya Bapak Ibu yang sudah terbit di Telaga Ilmu dan jangan lupa ya gratis, tidak ada biaya. Ada 3 karya yang saya dapat. Alhamdulillah terima kasih Telaga Ilmu ini. Awalnya dipaksa, biasa, terbiasa menjadi luar biasa kalau bukunya sudah terbit. Karya yang baik adalah karya yang selesai, itu katanya Pak Wahyudi. Tapi saya mengatakan bahwa karya yang baik ini adalah karya yang terbit dan ISBN. Next, Mbak. Ini daftar isi B29 yang menulis novel, Bapak Ibu tidak harus semuanya apa indikatornya sholat. Nah, ini di daftar isi atau di outline-nya ini bisa diselipi di sini. Misalnya menggapai keberkahan dengan sholat. Nah, ini sudah masuk di sini sholat. Walaupun di sini ada judulnya B29. Tapi sudah selesai ini saya harus nulis lagi, nggih. Bukan yang ini yang saya anu nanti. Nggih. Nah, next Mbak Dinda. Ini contoh saja. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Kalau kita nembak gitu. Tapi satu tulisan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Ini saya kutub gitu. Mudah-mudahan tulisan kita bisa bermanfaat dan ini adalah ladang amal kita untuk berdakwah bil qalam. Next, Mbak. Ya, ini standarisasi semua tulisan ya. Monggo Bapak Ibu untuk yang fiksi ini 80 halaman, kalau novel ya. Eh, jika cergam 12 halaman standarnya. Kemudian kalau non fiksi 50 halaman. Bapak Ibu kalau setiap hari 5 halaman dikalikan 20 hari ini sudah dapat 115 halaman. Itu kalau rutin gitu, kalau rutin. Bagaimana yang tidak rutin? Ya monggo bagaimana gitu caranya. Kalau kita tidak apa mengalirkan keran tidak akan menjadi tulisan kita, mengalirkan ide-ide kita. Next, Mbak Dinda. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat karya yang baik adalah karya yang terbit dan ber-ISBN. Ya, saya boleh puisi nggih? Pantun, Cik. Puisi. Pantun nggih.
Manis legit rasa buah duku. Duku dipetik, diberikan ibu. Menulis saja, jangan ragu. 20 hari tuntas bisa jadi buku. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih. Hidup sendirian tambah seorang kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Salam ceris, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bunda Safitri. Kalau kita sudah mulai menulis, itu rasa-rasanya tidak mau berhenti, Bu ya. Karena ide itu selalu saja datang dan kemudian pengen segera menuliskan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya karya yang baik adalah karya yang selesai, ditambahkan oleh Bunda Safitri bahwa karya yang baik adalah karya yang terbit dan ber-SBN. Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta BIMTEK yang luar biasa, kita sudah sampai di jam 16.42. Kalau sesuai dengan jadwal sampai di jam 17 ya. Berarti masih ada waktu sekitar 18 menit lagi. Kami persilakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk raise hand ya. Kemudian langsung menyampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa atau mungkin bisa melalui live chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik kepada para narasumber, ada Bu Komsatun Juliani maupun Bu Safitri. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa raise hand ya. Nanti bisa open cam. Kemudian untuk link daftar hadir ditunggu ya. Sebentar lagi biasanya di akhir kegiatan link daftar hadir akan disampaikan di live chat. Dipersilakan Bu Ririn, apakah ada yang bertanya melalui YouTube? Mungkin sudah mengamati di YouTube, mungkin sudah ditayangkan oleh Indocam. Ini hujan-hujan kedinginan Bapak Ibu pesertanya Pak Wahyudi. Atau mungkin sedang sibuk menulis Bu Safitrinya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sudah paham semua nih. Terbanyak ini di indikator 4 nggih penulisnya. Ini tambah lagi Bu sampai 36. Nggih, mudah-mudahan semua jadi buku nggih. Amin, amin. Luar biasa memang kalau kita membahas tentang ibadah salat fardu, tentu banyak hal yang bisa dikulik begitu ya. Terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang sederhana saja lah ya, mungkin di rumah bersama keluarga itu juga bisa dimunculkan menjadi sebuah karya yang baik. Betul, Pak. Dipersilakan Bapak Ahmad Zaini. Monggo Bapak dibuka kameranya, langsung disampaikan pertanyaan. Oh tidak jadi Bu. Pak Was sudah paham semua Pak Wahyudi. Oh begitu nggih. Bapak Ibu, untuk grup yang sudah dibentuk itu monggo dimanfaatkan nggih untuk diskusi dengan para narasumber kelas nggih, narasumber pendamping. Panjenengan kalau ada kesulitan, jika mungkin ingin berbagi pengalaman dengan temannya terkait dengan permasalahan, bisa ditanyakan langsung di grup. Tapi jika mungkin ragu-ragu atau malu bertanya di grup, bisa japri enggak apa-apa nggih. Japri. Tapi mohon untuk diperkenalan diri dulu nggih kalau japri. Perkenalkan saya siapa dari apa namanya? AMB apa begitu nggih. Supaya nanti para narasumber pendamping tidak bingung. Iya, betul. Nuwun sewu, seperti Bu Safitri ini grupnya luar biasa banyak ini. Oh, terbanyak penulisnya listnya itu Pak Wahyudi. Grup yang lain saya lihat di draft itu gitu. Grupnya luar biasa banyak itu. Ini dari Lamongan, monggo Bojonegoro, Jombang, ini Jombang ini kota santri ini ya. Yuk, monggo. Tuban juga ya, kota wali ya. Bumi Wali. Bumi Wali nggih. Dan ini untuk daftar hadir Bapak Ibu, linknya sudah ada di live chat nggih. Kemudian dipersilakan bertanya apa saja Bapak Ibu terkait dengan permasalahan di penulisan panjenengan, nggih. Bu Ririn, bagaimana? Ini sepertinya Bapak Ibu peserta sudah
ready untuk lanjut menulis begitu ya. Kalau targetnya Bu Safitri 1 hari 5 halaman begitu ya. Iya, begitu Pak. Bisa lebih nanti. Iya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Yang belum kayaknya kita belum mendokumentasikan kegiatan hari ini Pak Wahyu. Oh iya, nggih leres Bunda. Nanti kalau di akhir session setelah tanya jawab nggih. Bapak Ibu, monggo dipersilakan kalau mungkin masih ada yang didiskusikan dengan para narasumber hebat secara langsung bisa raise hand nggih. Kita tunggu sejenak Bu Ririn, sepertinya teman-teman sudah paham semua semoga nggih. Karena memang sangat luas ini temanya terkait dengan sholat 5 waktu. Enaknya itu Pak menulis melalui fiksi novel gitu. Enaknya itu novel, jadi tidak ada batasnya apapun gitu. Kita mengembangkan itu tidak ada sumber-sumber dan sebagainya gitu. Kayak punyanya Pak Wahyudi ini karyanya Al-Fatihah untuk Bapak gitu. Itu isinya apa itu Pak? Al-Fatihah untuk Bapak itu. Iya. Itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan ibadah sholat 5 waktu, Bunda. Jadi secara nggak langsung di situ kan ada anak yang sedang memperhatikan orang sholat begitu. Di salah satu babnya itu. Kemudian kok sholatnya nggak sama dan seterusnya seperti itu. Ya mungkin waktu sekolah dulu nggak masuk pelajaran sholatnya. Akhirnya Fatihah itu untuk Bapak katanya nih. Iya. Itu kan menceritakan kisah murid saya sebetulnya nggih. Sebetulnya non fiksi Bu, karena kisah nyata gitu. Kita ceritakan kembali dalam bentuk fiksi novel begitu. Jadi ada anak yang ketika diminta untuk praktek ibadah sholat ternyata selalu menghindar begitu. Setelah ditanya-tanya ternyata dia tidak bisa wudhu, tidak bisa bacaan sholat dan seterusnya. Tapi dia bisa mau untuk ujian praktek lagi itu ketika ayahnya meninggal, Bu. Ayahnya meninggal jadi karena lahar Gunung Kelut ketika mencari pasir. Nah, dia bingung cara mendoakan orang tuanya bagaimana begitu. Yang dia tahu kan hanya kirim surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan dia sendiri nggak tahu surat Al-Fatihah itu seperti apa, nggak hafal juga. Nah, ini maka guru agamanya siapa ini, Nggih? Wahyudi MPDI, Bu. Iya, guru agamanya Wahyudi MPDI waktu itu. Dan alhamdulillah di akhir cerita dia bisa menginspirasi, kemudian bisa ikut kegiatan-kegiatan keagamaan dan bisa mengirim Al-Fatihah untuk bapaknya. Ini yang kena guru agamanya sama pengawasnya ini. Ya, pengawasnya dari Lumajang masalahnya jauh kalau diskusi. Iya, waktu itu Sajadah Zahra itu Pak, itu ada Sajadah Zahra gitu dengan Fatihah. Saya ingat saya itu waktu dengan presentasi itu. Kalau Sajadah Cinta Zahra itu menceritakan tentang kehidupan pondok ketika masa pandemi, Bu. Jadi bagaimana nelangsanya orang tua itu kalau mau berkunjung ke pondok pesantren ketemu putrinya saja dibatasi rafia, nggak boleh mendekat. Kemudian ya ketika dia meninggal dunia waktu saya berkunjung dengan keluarga itu depan pondok ada yang meninggal dunia, Bu. Akhirnya ya pas corona itu tidak boleh diturunkan dari ambulan. Jadi mobil ambulannya yang dibuka belakangnya, kemudian digelarkan karpet begitu di belakang mobil. Setelah jenazahnya di situ harus berjarak juga. Pakai APD semua ngeri. Ya itu saya ceritakan juga di Sajadah Cinta Zahra itu. Ya luar biasa pengalaman sebetulnya Bapak Ibu, pengalaman yang terdekat dengan diri kita sendiri itu bisa kita jadikan karya ya. Kita abadikan. Katanya Bu Fitri tadi di akhir penutup kalau satu peluru hanya bisa tembus satu kepala, tapi kalau satu kata itu bisa menembus jutaan kepala begitu. Bisa menembak jutaan kepala. Nah, Bu Komsatun, sepertinya Bapak Ibu peserta sudah siap untuk melanjutkan. Kami mohon panjenengan untuk memberikan kata penutup untuk materi pada sore hari ini, Bu. Dipersilakan, Bu Komsatun Juliani.
Terima kasih Bapak Wahyudi. Kami sampaikan juga terima kasih dan tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya, para peserta BIMTEK PAIS berkarakter, terutama di sini di indikator keempat yaitu aktif sholat fardu, nggih, tetap semangat dan teruslah menulis, cari ide, terus mencari inspirasi begitu, ya, tetap semangat dan teruslah berkarya. Sampai katanya Bu Safitri adalah karya yang terbaik adalah karya yang terbit dan ber-ISBN. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Konstatun Jirani. Semoga tetap semangat Bunda ya untuk menginspirasi dan mendampingi teman-teman yang saya yakin beliau-beliau sebetulnya sudah menulis begitu ya. Tinggal menyelesaikan saja itu ya. Kalau tidak sampai selesaikan eman-eman sudah memulai tidak bisa selesai dan diterbitkan kan ya. Mumpung ada atmosfer menulis bersama para penulis ini kan luar biasa ya. Sarana ini ya, wadah ini. Betul Bu. Biasanya kalau kita nggak ada wadah seperti ini itu menulis merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Terima kasih Bunda Komsatun Juliani. Untuk berikutnya monggo Bu Safitri untuk menyampaikan. Boleh pantun ya Pak Wahyu. Boleh. Isi juga boleh Bu tadi. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini ada pantun. Bersih lantai menggunakan sapu. Nah, sapu ijo bergagang kayu. Jangan menyerah apalagi ragu-ragu Bapak Ibu. Kuatkan tekad hingga batas waktu. Monggo kita kuatkan tekad untuk menulis, ya. Awalnya dipaksa, biasa, terbiasa. Kalau sudah jadi tulisan kita akan menjadi luar biasa senangnya, ya. Untuk bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bunda Safitri, Bunda Komsatun Juliani telah berbagi bersama kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu betul-betul menginspirasi teman-teman, para penulis hebat. Semoga memotivasi lagi untuk terus menulis dan menulis. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi pada sore hari ini, kami persilakan untuk membuka kamera semua, nggih. Karena kita akan ambil gambar yang akan dipandu oleh Mbak Dinda. Saya bersama Bu Ririn Hesbianti yang sudah membersamai panjenengan pada sore hari ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para penulis hebat yang luar biasa. Semoga karya panjenengan selesai bisa diterbitkan dan ber-ISBN. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikutnya silakan Mbak Dinda untuk memandu sesi foto bersama. Bapak Ibu silakan untuk membuka kamera nggih. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kami tunggu 5 detik nggih. Monggo silakan dibuka kameranya, nanti akan dikirimkan ke grup fotonya. Dan mohon informasi Bapak Ibu, karena sudah memasuki N2 dan masa penutupan atau IN2 nanti akan diselenggarakan sekitar 2 minggu lagi. Jadi dipersiapkan ya Bapak Ibu, nanti akan dipilih satu orang insya Allah oleh Bu Safitri ataupun Pak Yusuf ya, sesuai kesepakatan fasilitator untuk ditampilkan di IN2 atau penutupan mewakili 19 November. Nggih, 19 November dari Selasa jam 12.30 insya Allah. Dari saya kita bertemu lagi di On3 nggih. Untuk itu kita foto dulu nggih, ada sekitar 3 slide ini nggih. Mulai dari slide yang pertama ditunggu 3 detik. Salam kasih tangan membentuk huruf L. Terlebih dahulu 1 2 3 1 2 3. Lanjut slide kedua 1 2 3 1 2 3. Salam literasi slide yang ketiga 1 2 3 1 2 3. Oke, baik Bapak Ibu, kita bertemu lagi di hari Selasa jam yang sama, jam 15.00. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn, Pak Wahyudi. Terima kasih, mohon maaf, izin live. Selamat istirahat Bapak Ibu.